Hayung hibar ruh-ruy mulas langit wanci beurang sinangling rek ilang mawa betah pas sore ngelayung sisi gunung pilemburan katembong asri Tegal ancal-ancalan tingrung gunung lembur Panyawang blung blang turling lang pulas mega ngolotan nguruk kaburit kasinglar kusareupna. Di sini kan udah ada alat musik nih. Iya. Ya. Nah, kita jenis alat musik mungkin Kang Aceng udah di Karawitan mungkin udah banyak ya. Iya. Banyak mengeksplor alat musik. Bahkan Kang Aceng ini bisa dikatakan multi talent ya. Alat Cukup musik lah, cukup. semua bisa gitu lah ya. Nah, alat musik jenis-jenis alat musik yang Kang Aceng ketahui dan yang mungkin Kang Aceng kuasai itu apa saja Kang Aceng? Kalau kita bedakan digolongkan secara menyajikan atau membunyikannya ada 3. Ada alat musik petik, ada ya. alat musik petik, gesek, pukul, tepuk. 4 berarti kan? Oh, petik, gesek, pukul, tepuk, tiup. 5 kan nambahin 5. lagi. Jadi 5. Oke. Udah lama Kalau soalnya. misalkan alat musik petik diantaranya? Ya diantaranya kalau kita secara familiar ini ada kecapi kan. Dari tradisional ya, ada kecapi. Ya Sunda ada kecapi. Kemudian banyak di Nusantara ya. Nusantara ya. Ada siter, terus ada. Kalau yang Kalimantan tuh apa sih namanya? Ada sape dan lain sebagainya. Ya. Banyak banget ya. Kalau khususnya karena Pandeglang ini masih sama secara kultur ya, masih Sunda. Ya kecapi juga masih dimainkan sama teman-teman seniman Pandeglang juga. Oh iya. Kalau alat ininya, alat tiupnya? Alat tiup ada suling. Kemudian kalau khas Bantennya ya suling kumbang itu. Bang Baduy ya? Kumbang Baduy. Oh, yang bolongnya berapa tuh? Bolongnya ada 3. Ada lubang 3. nadanya 1, lubang tiupnya 1, lubang nadanya 2. Lubang nadanya 2. Oke. Tapi di YouTube udah ada ya? Di YouTube sekarang banyak dan suling kumbang saya juga bikin karya tuh sama teman Rijal. Oh, sama Kang Rijal tuh ya? Iya, itu salah satu bentukan kolaborasi karya tradisi. Cuma kita kalau nggak salah itu suling kumbang sama calung renteng ya? Calung renteng. Okay. Suling kumbang. Nanti teman-teman boleh ya dilihat calung renteng kalau nggak salah. Calung renteng. Judul karyanya Taram. Taram ya? Iya. Di YouTube Taram itu asik sekali. Saya pernah lihat karyanya luar biasa sekali ya. Nah, kemudian kalau alat tepuknya, alat tepuk masih tergolong sama sih. Kayak rebana kan masih ada di sini, terus terbang gede kalau misalnya daerah Serang. Kalau di Banten ada apa? Tilingtit itu Tilingtit. Nah, itu yang itu alat pukul. Alat pukul. Oh, alat pukul ya jenisnya itu bukan tepuk. Kalau alat tepuk tuh biasanya medianya pakai tangan. Tangan ya, pakai tangan. Terbang, rebana, kendang juga gitu termasuk. Ya. Dog mah pakai tangan. Dog pakai telapak tangan. Pakai telapak tangan. Kalau alat pukul ya itu tingtit, bedug ya. Pakai media lagi kalau alat pukul, ada panakol istilahnya kan, stick atau alat bantu lainnya. Nah, kalau ini jenis alat pukul ya? Alat pukul. Karena ada pemukul ya. Kalau alat tepuk dia nggak akan suara. Nah, dia bantat aja gitu, kayak nggak pakai pengembang. Kalau bikin gue nggak pakai pengembang, ini suaranya bantat. Nggak bakal bisa dijual lagi. Nggak pakai ragi gitu. Nggak pakai ragi. Nggak pakai ragi. Kalau pakai ragi ketan ini luar biasa kayaknya. Pasti ini bisa lebih berkembang lagi ya. Ada ini sedikit hasem-hasem gimana gitu. Nah, tadi alat pukul ya kan. Kemudian alat tepuk, alat petik, alat tiup yang belum. Alat tiup ya tadi udah, alat gesek yang belum justru. Oh, yang alat gesek yang belum. Alat gesek. Nah, kalau di wilayah Banten apa sih Kang Aceng? Alat gesek karena secara kultur Sunda masih ada ya, kayak tarawangsa, rendo itu kan ada juga. Tarawangsa ya.
Ya berarti kalau secara general Sundanya ada rebab. Rebab ya. Rebab. Rebab. Di Jawa juga ada rebab kan? Ada di Ada Jawa ada rebab. rebab. Terus Nah, ada saya sempat nemuin juga alat baru apa ya? Lupa namanya. itu Belum dinamain. daerah mana itu? Daerah Pandeglang kan kita pernah buat. Oh iya benar. Tarawangkek namanya. Itu explore ya. Explore. Kita explore ya dulu ya. Dulu banget. Tapi kalau di Tarawangsa kan senarnya 1 apa 2 sih Kang Aceng? Tarawangsa 2. Tarawangsa 2. Rebab juga 2. Rebab 2. Tapi yang dominan dimainkan senar berapa? Satu ya? senar aja. Satu senar aja. Jadi, Kecuali emang jangkauan nada yang lebih rendah, itu Mm-mm. baru menjangkau senar yang 2. Karena posisi senar yang sering dipakai kan jadi ini senar yang kedua. Jadi ini sering dipakai ketika ada jangkauan nada yang lebih rendah, biasanya ini baru kepake. Seperti gitu. itu kurang lebih. Oh, berarti kalau Tarawangsa itu yang dominan dipakai yang kiri apa yang kanan? Bisa disebut kiri dari sini, bisa disebut kanan dari sana. Oh, gitu. Pokoknya ada satu senar yang sering dipakai. Satu. Oh, gitu. Oke. Ini mungkin lebih ke ciri lagi ya, Kang Aceng. Di barat sama tradisional pasti ada ciri-cirinya ya. Khususnya mungkin di musik yang ada di kita ya. Kultur Sunda ya. Nah, ini kalau tangga nadanya itu apa saja sih Kang Aceng kalau di karawitan itu? Kalau istilah di karawitan kita kenal laras ya. Oh, laras. Ya. Sebenarnya tangga nada sih. Spesifiknya kita bisa bedain kalau misalnya di barat itu ada mayor ada minor. Yang paling mudah kita ingat. Dan kalau misalnya di tradisi ada tangga nada salendro, ya. madenda, ada degung, dan ada turunan-turunannya lagi. Kalau misalnya degung, nanti degungnya mengacu pada misalnya ada istilah surupan. Sebenarnya nada dasar surupan. Nada dasar surupan genep puluh. Ya berarti itu nanti nada dasar mengacu pada panjang suling 60. Kemudian nanti ada istilah surupan 54 mengacu pada panjang suling 54. Seperti itu. Kalau misalkan di ada perbandingan dengan barat ya. Kalau misalkan suling 56 gitu ya, kemudian 60 kalau standarnya misalkan suling 56 itu kalau dengan barat nada dasarnya standarnya dengan ada persamaan nggak? Ada standar? Sebetulnya ya sekarang ini banyak yang sedikit bergeser pada akhirnya sebetulnya secara ciri tradisi itu ada karakteristik secara bunyi ya dan instrumen. Salah satunya ketika kita berbicara surupan atau nada dasar 56, karakter 56 itu ya kadang ada yang menyebut ini tuh dekat ke G. Dekat aja kan secara frekuensi, padahal itu punya karakteristik enggak 440 A-nya gitu. Ada bedanya gitu. Ada bedanya kalau misalnya kita samain, ada terkesan memaksakan sebetulnya. Nah, pada akhirnya karena kebutuhannya sekarang bertambah fungsi ketika si karawitan atau musik tradisi ini untuk kebutuhan untuk industri dan sebagainya, makanya 56 itu sekarang sudah mulai jarang digunakan kalau untuk industri. Makanya kebanyakan ya udah aja pakai suling G. Karena tunnya mengikuti tun barat. G, ada F gitu, ada A, ada gitu C dan lain sebagainya. Pokoknya ngikut barat aja. Oke. Nah, Kang Aceng kalau kecap ya ini kecap yang ini ya. Iya. Ini larasnya yang pakai laras apa ini, Kang Aceng? Kalau ini larasnya Mataraman. Nah, Mataraman itu sebetulnya dia masih pelog. Cuma kalau ngikut nada dasar, lagi-lagi nada dasar. Ini kurang lebih di A. Oh, di A. Di A. Jadi kalau misalnya kita stem kacapi ini standarnya, kita katakan kacapi standar itu di 56. 56 surupan 56. Ketika kita rubah ke Mataraman, ada beberapa posisi yang menyesuaikan dari kalau misalnya senar satunya ini kita di stem dengan nada da, daminatila. Ketika kita stem untuk kebutuhannya dari surupan A, itu akan berubah, ini nggak jadi da lagi. Karena ada persoalan teknis intensitas si senar ini yang tidak bisa menyesuaikan untuk surupan yang lebih tinggi. Namanya Mataraman. Berarti pentatonis ya 5 nada. Masih pentatonis. Nah, itu di istilahnya kalau di Sunda kan
pentatonis itu ada maksudnya tangga nadanya ya? Tantangan adanya. Ini Istilahnya masih termasuk pelog sih, masih pelog ya? degung, Degung. pelog degung. Istilahnya kan ada da kalau nggak salah ya, ada da. Ya. Untuk intervalnya ada nada da, mi, na, Mi, ti. na, tila ya. Kalau di Jawa itu ada nggak istilah yang lain? Ada. Ada. Nemolu roji. Wes. Soalnya masih karena menyesuaikan daerahnya Ah. setempat itu, karena ya salah satu cirinya itu musik-musik tradisi adalah dengan bahasanya juga. Oh, gitu. Kalau misalnya Jawa ya dengan menggunakan bahasa Jawa juga. Bahasa Jawa Sunda juga. ya dengan menggunakan bahasa Sunda. Kemudian yang lain ada Minang juga menggunakan bahasa Minang. Bahasa Minang. Itu salah satu ciri Bali juga ya. Bali juga Bali menggunakan. juga. Oh, oke. Itu teman-teman berarti ini sangat kaya sekali ya kita di Nusantara ini punya tradisi yang sangat beragam ya. Iya. Khususnya di musik ya. Punya beragam musik tradisi, kemudian mungkin tangga nada juga banyak yang berbeda ya. Ada. Yang berbeda ya. Ya itu tadi itu punya ciri ya, punya ciri karakter masing-masing. Masing-masing ya. Nah, di dunia musik tradisi ya, khususnya di Karawitan ya, Karawitan Sunda ada istilah musik vokal atau karawitan vokal ya, atau karawitan sekar. Kemudian ada istilah musik instrumen atau karawitan gending dan musik vokal instrumen. Vokal dan instrumen. Karawitan sekar gending. Nah, menurut Kang Aceng, karawitan sekar itu seperti apa sih? Pakai vokal aja atau gimana gitu? Kalau secara harfiahnya sekar itu ya suara ya, vokal suara. Ya semua jenis kesenian yang memang berangkatnya berdiri sendiri aja tanpa ada iringan musik. Ya seperti salah satu contoh yang tadi itu ada misalnya di Pandeglang tuh beluk. Beluk ya. Ya, Berarti itu sekar. karawitan sekar ya, beluk itu. Berarti kalau karawitan sekar berarti bebas birama enggak ya? Ada yang bebas wirahma istilahnya. Bebas wirahma ya? Bebas. Mereka ya karena tanpa ada iringan yang terpatok dengan tempo yang metrum ataupun yang stabil ya. Biasanya lebih ke bebas aja. Oh, jadi itu gimana sih? Ya, gimana rasa pembawaan si aja ya? senimannya aja. Oh, oke. Kalau karawitan gending itu misalkan contohnya seperti apa ya, Kang? Kalau karawitan gending ya sudah seperti ensemble ya, gamelan seperti itu ya. Ini salah satunya alat musik instrumennya. Ya ini juga yang sudah ada terpola dengan waktu ataupun tempo yang sudah disepakati. Sudah ada pada kemasannya gitu. Kalau misalnya bentuk keseniannya ya rampak bedug itu salah satunya. Rampak bedug juga ya, atau kecapi suling ya, yang familiar ya, tanpa vokal kan instrumen aja. gitu. Gendingnya musiknya gitu ya, musiknya. Kalau sekar gending? Kalau sekar gending yang sudah satu kesatuan antara vokal dengan gendingnya atau pengiringnya ya. Jadi ada musik, ada vokal ya. Iya. Kayak keliningan ya, jaipongan. Kemudian apa lagi? Kemudian ya kacapi suling tapi yang ada vokalnya. Ya TikTok gitu. juga termasuk tuh. Termasuk ya. Beda aja. Udah ada termasuk bentuk sekar gending. Gending gitu ya. Cuma lagunya aja. Lagunya aja ya. Tapi kan bisa aja kan TikTok juga lagunya lagu tradisi kan? Bisa, sebetulnya bisa. Dan bahkan ada kalau nggak salah kalau di searching misalnya degung di kolom searchnya ada itu. Ada TikToknya ya. Jaipong ada. Jaipong juga. Oke, Kang Aceng. Itu udah tadi kita bahas banyak ya tentang tentang karawitan ya. Walaupun kita sedikit pengetahuan. Walaupun nggak semuanya ya. Kalau kita bahas semuanya mungkin nggak satu cukup 1 bulan ya. Nggak cukup. Itu pasti panjang ya. Masih panjang. Nah ini mas sebelum kita akhiri Kang Aceng. Ini mah sebagai bahan ya, motivasi ya bagi teman-teman di rumah, bagi teman-teman di studio juga. Ini Kang Aceng ini sudah banyak yang tahu ya Kang Aceng itu kreator ya, sebagai musisi, sebagai seniman juga. Nah, bahkan Kang Aceng udah pernah ke luar negeri gitu ya, membawa tradisi, membawa kesenian gitu ya ke luar negeri. Nah, ini pengalaman di luar negeri ini paling menarik lah sama Kang Aceng ini. Pengalaman apa saja yang paling menarik di luar negeri ketika Kang Aceng membawa tradisi ke sana gitu Kang Aceng? Justru
konsentrasinya yang karena kita nggak tahu ya, karena kita belum berpengalaman seperti apa sih musik di sana. Ya pada akhirnya ketika berbicara tradisi ya kita mencintai musik daerah aja gitu. Kemudian yang pernah saya katakan sebelumnya, mereka juga punya tradisi yang namanya jazz, blues dan lain sebagainya, itu adalah tradisinya mereka. Makanya ketika mereka bangga dengan tradisinya, kenapa kita enggak? Ketika kita datang ke sana membawa tradisi, justru itu jadi bahan apresiasi bagi mereka khususnya. Mereka juga takjub, oh ternyata Indonesia seperti ini. Salah satunya ya kemarin kebetulan saya membawa kultur Sunda dan itu sangat diapresiasi bagi mereka. Di sana tuh yang wah luar biasa ini. Luar musik. biasa Iya. ya. Oh. Makanya jangan jadi apa ya? Semangatlah belajar musik-musik, khususnya musik-musik daerah. Harus bangga kita punya musik daerah. Iya. Nah, kalau sisi pahitnya perjuangan Kang Aceng ini untuk mencapai dari awal sampai sekarang ini, sisi pahitnya apa saja sih Kang Aceng di dunia musik tradisi? Prosesnya ya saya nikmatin gitu, kayak latihan gitu. Itu pasti. Kalau misalnya kita seneng satu hal, misalnya alat musik, salah satu contohnya, setelah kita belajar teknis dan lain sebagainya, tekniknya, kemudian kita ngulik, kalau misalnya kita nggak mencapai lagu yang diulik itu nggak kecapai, itu salah satu hal kecil ya. Nah itu bikin frustasi, kenapa ini lagu susah-susah sekali gitu. Oh gitu ya. Salah satunya itu. Ya kalau misalnya perjalanan ke luar negeri, kenapa sih baru sekarang gue punya kesempatan ke luar negeri gitu. Padahal berprosesnya tuh udah lama banget. Udah lama ya. Ya itu tadi kan, berproses aja dulu. Proses aja dulu. Proses latihan, tingkatkan kualitas diri. Kalau misalnya senangnya main alat musik ya salah satunya di kacapi, ya sampai matang ngulik kacapinya, dari mulai tradisinya sampai mulai kemasan-kemasan yang saat ini yang sudah kamonesan istilahnya, dengan kacapi yang berbagai teknik gitu kan sekarang banyak banget. Pokoknya ulik terus. Itu ya. Jangan patah semangat pokoknya. Jangan patah semangat. Baik, Kang Aceng, terima kasih banyak nih atas kunjungannya ya. Kita udah banyak membahas tentang musik tradisi dan mudah-mudahan ini bisa jadi bahan apresiasi bagi teman-teman di rumah dan bisa jadi penyemangat juga ya. Kalaupun ada teman-teman nanti yang mau belajar tentang musik tradisi, ya mudah-mudahan ini bisa jadi bahan juga ya. Nah, sebelum kita tutup, teman-teman bisa menyaksikan dulu nanti tampilan Kang Aceng sama Teh Anis nanti akan membawakan musik polka, musik instrumen dan musik polka instrumen. Ini mungkin salah satu contoh ya bagi teman-teman. Oke, inilah penampilannya. Selamat menyaksikan.